Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, 1 tahun pandemi, hari ini kalau kita sehat, kalau kita kuat, kalau kita sejahtera, kalau sukacita ada di dalam kehidupan kita, itu menunjukkan kita adalah orang-orang yang menang, orang-orang yang luar biasa. Amen. Sekali lagi bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Amen. Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur 1 tahun pandemi dan mungkin saja ini akan terus berlanjut sampai terciptanya herd immunity, maka sudah bisa dibayangkan bahwa masalah ini belum segera selesai sekalipun vaksin sudah datang. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita tidak mempunyai pemimpin seperti hari ini. Pak Jokowi luar biasa ya. Di dalam situasi-situasi yang seperti ini, situasi yang sulit dan terpuruk, maka prestasi-prestasi pemerintah masih bisa kita lihat. Demikian juga bagaimana Jokowi pada waktu dia menghadapi masa-masa pertama memimpin negeri ini. Demonstrasi berjilid-jilid. Orang seringkali meragukan dan bahkan tidak percaya kalau dia bisa memimpin negeri ini. Sebuah kontroversi dari kota yang kecil menuju Jakarta ibu kota dan sekarang menjadi kepala negara. Dan banyak orang mencibir orang deso, ya, plonga-plongo, bodoh. Tapi kita hari ini melihat betapa luar biasa Jokowi. Amin. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga dipenuhi dengan kontroversi. Bagaimana kandang dan palungan hari itu menggoncangkan bumi dan surga. Dan bahkan di dalam pelayanannya, dia dikatakan dari Nazaret Galilea, sebuah kota, sebuah daerah yang dimana tidak ada pemimpin-pemimpin besar yang lahir dari tempat itu. Tapi dia menuju Yerusalem. Dari hina kepada mulia. Dan hari-hari ini kalau kita melihat, kalau kita sedang ada di dalam situasi Paskah, maka kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib sebenarnya adalah sebuah kematian yang menista. Karena salib itu untuk pemberontak, pembunuh, orang-orang yang jahat, mereka disalib. Dan bahkan mungkin ada sudah ribuan orang yang disalib hari itu. Tetapi salib Kristus sangat berbeda. Karena salib Kristus berlanjut kepada kebangkitannya dan kenaikannya ke surga. Inilah yang luar biasa. Dari hina kepada mulia, dari fana kepada kekekalan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, WPDA kita hari ini ada di Mazmur 35 ayat 27. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Kebenaran. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Amen. Dia menginginkan keselamatan hambanya. Kebesaran Tuhan karena keselamatan dan kebenaran yang diberikan kepada kita hari-hari ini. Sehingga Roma 10 ayat 10 dikatakan, dengan hati kita percaya dibenarkan, dengan mulut kita mengaku dan diselamatkan. Amen. Keselamatan dan kebenaran inilah yang dilakukan Tuhan, yang membuat dia terbesar dan tidak ada yang lebih besar daripada Tuhan. Amen. Nah, hari ini kita ada di Sabtu Suci dalam rentetan peristiwa Paskah. Maka Sabtu Suci menjelang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan lihat
apa yang dilakukan Yesus yang maha besar ini hari ini. Kita bisa melihat itu di dalam 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, ya, sehingga kita diselamatkan. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, yaitu kita, dibenarkan dan diselamatkan. Supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah bangkit menurut roh, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan dari air bah itu. Bapak Ibu, bayangkan, dalam kematian 3 hari di dalam kubur, Yesus masih tetap mengerjakan keselamatan dan kebenaran bagi mereka yang belum mempunyai kesempatan untuk mendengar firman Tuhan, yaitu mereka yang pada zaman Nuh yang tidak percaya, yang belum pernah mendengar tentang Tuhan. Merekalah diberi kesempatan. Nah, hari ini Bapak Ibu, dunia sudah tahu, dunia sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan kalau hari ini di dalam kehidupan kita masih belum percaya, kita masih ragu, ingat, selagi hari ini kita masih hidup, maka ini kesempatan bagi kita. Jangan mengeraskan hatimu. Mari datang kepada Tuhan yang besar, yang selalu memberi kesempatan, yang selalu berkemurahan, karena Dia besar dan Dialah yang terbesar. Amen. Bersama kita hari ini ada Pak Urip, ya, dari Bethlehem, dan Ibu Sianwa, ya. Kita akan ada di dalam host family Gembala, dan sebelumnya kita akan memuji menyembah Tuhan dan kita akan membuka di dalam doa. Biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Amin. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan keselamatan hamba-Nya. Ya, Yesus. Betapa besar kasih-Mu padaku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga
sembah Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembah Ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah. Dia Juru selamat jiwaku, Yesus, Dia juru selamat jiwaku, Dia selamatkan jiwaku. Selamatkan jiwaku, Dia selamatkan jiwaku. Dia selamatkan jiwaku, Dia selamatkan jiwaku. Dia selamatkan jiwaku. Amin. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kalau kami boleh ada, itu semua oleh karena kasih kemurahan-Mu. Amin. Itu semua oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Ya Yesus. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk ibadah dengan Gembala Tuhan. Yesus. Biarlah Tuhan senantiasa mengurapi kami yang ada, sehingga kami boleh merasakan bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir pada kami. Kami mohon urapan daripada Tuhan turun atas kami. Biarlah Tuhan untuk acara HF dengan Gembala, kami percaya bahwa Tuhan campur tangan di dalamnya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keseluruhan acara ini. Kami percaya bahwa berkat Tuhan melimpah atas kami. Ya, Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah untuk dengan Gembala saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, shalom Bapak Gembala, Ibu Shalom, Gembala, Pak Urip, shalom, Bu Sembah. shalom. Terima kasih sudah hadir dalam HF Gembala hari ini. Sehat? Amin. Tetap semangat? Semangat. Masih sukacita? Amin. Puji Sukacita. Tuhan, kalau semangat sukacita, besok apalagi kita merayakan Paskah nih, pasti ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Mungkin dari Ibu Sianwa dulu silakan. Iya, ada. Iya. Shalom. Shalom. Terima kasih atas kesempatan. Saya akan mengucap syukur dan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang begitu besar pada saya, di mana pada pandemi saat-saat ini saya punya rumah kontrakan ya. Kontrakan rumah itu
Saya lama sudah di situ, 20 tahun saya sudah sana. Akhir-akhir ini yang punya rumah tuh bilang sama saya harus keluar, harus pindah. Loh coba, saya kok nggak dikasih everlane gitu loh, biasa ngasih dikasih tahu berapa, saya harus pindah. Cari rumah dulu tuh nggak gampang, apalagi keadaan pandemi gini kan, orang keluar nggak boleh kan gitu loh. Terus gini, yang punya rumah, ya sudah, saya kasih waktu kamu, tidak kontrak setahun 2 tahun, bulanan kayak gini. Loh, kayak apa sih kayak gini? Saya ini kalau bulanan kan susah kayak gini. Terus dia pikir saya nanti runding dulu sama anak saya ya, nanti bagaimana caranya. Iya tolong apa Oci, saya gini, yang punya kan orang sana situ. Terus ya kasih 1 minggu lagi kabar, dia bilang saya kasih 1 tahun aja sudah gini. Loh kok gitu sih, saya gini. Biasanya saya kontrak itu tambah tuh 5 tahun, 5 tahun, 5 tahun. Itu cuma saya kasih per bulan, saya nggak mau gitu loh. Nggak bisa kalau gini. Saya kasih 1 tahun katanya gini. Aduh, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan tolong gimana caranya ini. Saya nggak bisa berbuat apa-apa, hanya Engkau yang bisa saya tindak. Tolong ya saya gini. Terus Tuhan tidak menjawab langsung, tapi saya ngerti Tuhan. Cuma saya berdoa berharap sama Tuhan. Kalau Tuhan memang kasihan sama saya, Tuhan ada kasih sama saya, pasti saya ditolong sama Tuhan gini. Terus ini punya rumah kasih, ini anak saya bilang cuma 1 tahun ya gini. Sudahlah, oke, enggak apa-apa saya gini. 1 tahun saya cari rumah. Baju saya sudah saya pakai semua di kerdus-kerdus gitu ya. Saya gini. Saya kasih 1 tahun saya gini. Terus sudah bulan 12 kemarin tuh harus keluar gitu loh. Saya gini mikir lagi, Tuhan mau cari rumah mana? Gini saya enggak ada rumah. Rumah mahal-mahal semua saya gini. Kayak apa saya gini ya? Yang kontrakan itu uang pinjam sama bos gitu, bos suami. Terus suami saya bilang sama bosnya, nanti aja masih jauh, padahal saya ada rumah murah 10 juta, nggak bagus, nggak jelek lah saya gini, nama masalah, pokoknya aku jalan nggak kepanasan gini ya. Tuhan ngasih jalan, sudah terima kasih saya gini. Akhirnya saya nembus sama bosnya suami saya, tanya nggak dikasih uang pinjaman saya gini, sampai saya nangis, sampai kurus, bilang orang-orang kamu kok kurusan gini, stres saya gini. Terus saya bilang sama suami saya, coba telepon sama yang punya rumah nih. Terus saya telepon sama punya rumah. Kayak apa nih, sampai saya belum dapat rumah saya gini. Terus sama yang punya rumah gini, sudah kamu tenang aja, jangan banyak pikir, tenang aja, nanti itu urusanku sama bos. Gini. Puji Tuhan, Tuhan buka jalan, saya rasanya lega gitu rasanya itu saya. Tuhan terima kasih saya gini, Engkau sungguh baik ini. Terus saya sampai nggak bisa berbuat apa-apa, saya suami saya bilangi, Pak bosnya yang punya rumah saya telepon, terus dia telepon saya, justru tenang, nggak boleh pikir, itu urusannya dia sama bos ini. Ya syukur, terima kasih katanya gini. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Aduh Tuhan, tolong Tuhan. Terus saya bilang gini, nah, memang Tuhan mengasihkan rumah ini untuk saya akan jualan Tuhan. Apapun yang saya jual, pokoknya saya tidak mau diam, saya gini. Untuk tambah-tambah apa gitu ya, saya gini nih. Terus saya bilang sama suami saya, itu suami saya terserah gitu. Terus saya dikasih tahu kalau rumah itu dikasih 2 tahun lagi. Berarti tahun ini sama tahun depan 2023 gini. Saya gini, Tuhan terima kasih Engkau dengar doa-doa saya. Engkau akan menopang saya supaya agar saya tidak jatuh tergeletak. Ya. Saya mengucap syukur ya. Mulai pandemi ini saya mulai mikir lagi, jualan ini laku apa enggak ya gini. Ya terserah Tuhan aja, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang memberkati saya, pasti laku saya gini. Sampai detik ini saya jualan terus. Amin. Ya saya mengucap syukur sama Tuhan, apapun yang terjadi hanya Tuhan yang tahu semuanya. Amin. Gitu. Terima kasih. Ibu Sianwa ini yang ada setiap hari di bantuan pokok doa yang di pastoral itu Pak Gem. Jadi luar biasa pertolongan Tuhan ya. Kita selalu berdoa buat Ibu ya. Mungkin ada lagi Pak. Iya. Urip silakan. Makasih. Iya. Saya mau menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan buat jemaat ya, buat jemaat khususnya kalau di musim pandemik sampai saat ini masih belum selesai lah, boleh katakan belum berakhir ya pandemik ini. Tapi semua pekerjaan ya, semua usaha ya banyak yang mengeluh ya, banyak yang mengeluh. Bahkan ada juga anggota saya itu yang kerja itu terkadang cuma separuh hari. Separuh hari, jadi jam 12 sudah pulang. Ada juga yang cuma kerja 3 hari.
nanti libur 3 hari lagi ya sip-sipan ya seperti itu. Tapi ada jemaat ya namanya Pak Liang itu usaha servis HP ya di Jalan Tambak Rejo situ ya, dekat rumah. Kalau saya ke situ cuma jalan kaki sudah bisa, sebelahnya Rumah Sakit Suwandi. Tak lihat kalau saya lewat situ, waduh, orang antri itu sampai ada 5 sampai nunggu ya. Sampai ada 5, sampai saya malam juga kalau keluar saya lewat situ sampai malam jam 9 tuh masih ada orang antri. Ya, padahal usaha-usaha orang lain itu kan merasa ya mengeluh, ya sulit, katanya sulit ya, tidak ada penghasilan ya untuk membayari ya tenaga aja mungkin ya tidak cukup ya. Tetapi akhir-akhir ini ya ada kesaksian bahwa Pak Liang itu keluarganya ini bisa beli rumah yang sederetan dengan apa yang konter yang saat ini ada ya. Nah itu kalau bukan karena kemurahan Tuhan ya, karena Tuhan campur tangan. Saya percaya orang lain boleh mengalami hal yang mungkin sulit dan lain sebagainya, tetapi keluarga ini diberkati Tuhan ya. Itu yang dapat kami saksikan untuk jemaat ya yang bagaimana mengalami kebaikan Tuhan ya, berkat Tuhan itu melimpah. Setiap orang yang berharap kepada Tuhan ya, bagi orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan, tidak ada sukacita yang lebih besar ya Bapak Ibu selain ketika kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Dan kita naikkan pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Kami memuji
besar Tuhan kita. Amin. Dia layak dipuji. Puji Tuhan, mungkin ada kesaksian lain. Oke. Pak Urip, Ibu Sianwa. Pak Urip, ya Ya, silakan. ada lagi jemaat Oke, ya. puji Tuhan. Saya ada jemaat itu namanya Pak Edi, ya, Oh. Pak Edi, ya, itu rumahnya di Trenggumung ya. Puji Tuhan. Itu aktif di AF waktu masih belum ada pandemi ya, aktif suami istri. Juga ada di Bethlehem juga ibadah jam 9 biasanya ya. Itu dulu dia keluar dari pekerjaan ya, terus dia menjadi keamanan ya di daerah Karangasem situ ya. Udah lama itu ya. Udah lama dia menjadi security di situ, menjaga malam ya. Nah, tetapi di bulan Januari itu dia dipanggil lagi. Berlalu hampir 10 tahun itu. Dia keluar tuh hampir 10 tahun ya. Dipanggil lagi suruh kerja lagi ya. Nah, juga kerja lagi, dia ada di sampai jadi bagian untuk riset nomor tuh Pak. Jadi ya bagaimana Tuhan baik, dia secara manusia tidak mungkin ya, karena usianya juga kan sudah berlanjut ya, berlanjut umur. Tapi dia tetap berharap dalam kehidupan dia, tetap berharap kepada Tuhan. Dia panggil lagi, jadi dia kaget pada saat ditelepon dia suruh balik kerja. Dia kaget, dan itulah yang disaksikan pada saat waktu kita di rumahnya, bagaimana Tuhan baik gitu ya, bagaimana Tuhan baik sehingga apa yang tidak dia harapkan itu Tuhan berikan kepada mereka ya, Tuhan diberikan ya, Tuhan berikan. Ya sebetulnya pekerjaan di security ya memang ya maksudnya bisa ya, maksudnya ada pendapatan. Tapi dia lebih daripada itu Tuhan berikan kepada Pak Edi ini ya, Pak Edi ini, sehingga dia Pak Urip, saya mengucap syukur bagaimana Tuhan baik ya, Tuhan pelihara sehingga Tuhan sediakan apa yang tidak saya pikirkan katanya di itu ya. Itu yang dari jemaat ini ya. Jadi ya kami percaya bahwa setiap orang yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Tuhan, Amin. Tuhan senantiasa ya pelihara terus ya. Amin. Mungkin satu kesaksian lagi yang menguatkan kita dari Pak Urip. Ya, saya pribadi. Iya, gimana Ini Pak? giliran saya pribadi nih. Ya. Ya, mungkin semua tahu ya. Mungkin semua tahu, sudah mendengar tentang apa yang saya alami dengan keluarga. Pada tanggal 5 Januari itu saya dinyatakan positif ya. Pada saat itu kan saya tugas pelayanan Natal itu tanggal 27 ya, Bethlehem ya, maksudnya timur itu, area timur tanggal 27. Saya sebetulnya pada saat latihan itu sudah merasakan sesuatu yang tidak enak di badan saya ya, sudah mulai tidak ada nafsu makan. Pada saat latihan saya harus menjaga latihan, menyediakan konsumsi latihan, itu sudah terasa bahwa rasanya sering capek terus nafsu makan tidak ada ya, tidak ada. Sepulangnya saya dari Natal tanggal 27, saya pulang jam 10 dari sini, dari gereja ini. Saya sampai rumah sudah terkapar saya. Sudah tidak bisa apa-apa, lepas sepatu sudah ambruk saya. Ya, sama nyonya. Jadi berdua ambruk ya. Berdua ambruk sudah terkapar saya. Terus saya coba telepon dokter kantor. Dia bilang Pak Urip harus menjalani fototorak. Ya, fototorak itu supaya nanti kita boleh tahu apa hasilnya dari fototorak itu. Itu sampai berjalan 1 minggu saya nunggu hasil itu, maksudnya hasilnya dapat sih, tapi ada obat yang harus diminum selama 5 hari tadi, sampai 1 minggu. 1 minggu sudah tidak bisa apa-apa, saya sudah tidak bisa apa-apa. Terus waktu itu dibantu Mas Dwi sama Pak Slamet, malam-malam saya dibawa ke Suwandi, ya Suwandi tanggal 5 itu. Ya, namanya COVID ya. Ya namanya COVID. Kalau waktu itu saya di UGD itu 2 hari, saya ada di UGD itu 2 hari, menjalani perawatan di UGD 2 hari karena harus antri kamar, masih belum dapat kamar ya, belum dapat kamar. Nah, pada saat itu sudah hasil swabnya Pak Urip positif COVID. Jadi dokternya bilang gitu. Jadi nanti kalau sudah ada kamar, pindah ke kamar isolasi, ruang isolasi. Jadi saya terus sudah masuk malam, disusul lagi nyonya siang, paginya nyonya nyusul paginya,
ternyata juga sama positif COVID ya. Tapi bagaimana, saya percaya bahwa memang semua itu ditangani dokter. Waktu itu semua dokter dan perawat itu selalu menengoki, selalu menanyakan kondisi, setiap hari menanyakan kondisi. Bahkan saya mendapatkan suntikan untuk pengencer darah itu di perut itu 1 hari 2 kali, hampir 7 hari itu. Setiap hari ya, 2 kali. Untuk pengencer darah itu tidak melalui infus tapi diinjeksikan dari melalui perut. Ya, puji Tuhan, saya hari ke-6 itu saya sudah mengalami bagaimana Tuhan baik. Saya infus oksigen sudah dilepas semua, ya sudah dilepas semua. Tapi saya tanya dokter, dok, kapan saya boleh pulang? Pokoknya COVID itu Pak paling tidak 14 hari. Jadi saya itu di ruangan itu kan isi 3 di lantai 4, kebetulan nyonya ditaruh di lantai 3, tidak bisa satu ruangan ya, nyonya di lantai 3, saya di lantai 4. Pada saat saya sudah dilepas semua, ya saya tuh Tuhan pakai saya itu membantu. Ada 2 bed ya, ada 2 bed yang sama, mereka mengalami sesak nafas. Jadi kalau dia, Pak, saya minta bantu untuk caskan HP, saya bantu mencaskan HP, ada 2 ya. Pak, saya mau minum, saya mengambilkan minum ya, karena kan di satu bed itu ada meja-mejanya, masing-masing punya meja dan ditempatkan di meja. Nah kalau sudah ada infus, ada oksigen kan susah untuk mengambil ya. Jadi karena saya sudah lepas infus, sudah lepas oksigen, Tuhan pakai saya bisa ya melayani orang-orang di situ. Amin. Saya melayani orang-orang di situ sampai saya itu hari ke-20. Jadi saya pada saat saya sudah boleh pulang, yang saya tinggalkan, Pak, saya ini kalau nggak ada bapak nanti siapa tanya lo, karena saya bilang kan ada suster, memang dilayani sama suster ya, tapi kan tidak setiap saat ada di kamar, di ruangannya kamar, mereka kan melayani banyak orang. Jadi saya pada saat saya tinggal mereka merasa ya berat hati. Ya, mungkin itulah yang boleh saya alami, bagaimana Tuhan ya, pada saat Tuhan saya harus terkapar COVID, tapi di balik itu saya bisa melayani orang lain. Pada saat satu ruangan itu ya, saya bisa melayani orang lain, saya boleh mengambilkan sesuatu buat mereka. Dan mereka merasa bagaimana saya di ruangan itu, saya setel lagu-lagu rohani, saya lagu puji-pujian, mereka mau mendengarkan ya, mereka mau mendengarkan. Dan itulah yang saya alami dengan keluarga. Tapi puji Tuhan, Emma tidak terkapar ya, Emma tidak terkapar, padahal satu rumah, satu kamar, karena melayani Emma dalam satu kamar yang sama, tapi puji Tuhan Emma tidak terkapar COVID, sehingga apapun yang saya butuhkan untuk di rumah sakit ya, ada hal-hal yang harus saya butuhkan, saya perlukan, dia bisa kirim ya ke rumah sakit Suwandi. Dan saya percaya bahwa pada saat saya bergumul dan saya berserah penuh kepada Tuhan pada saat ada di rumah sakit, Tuhan tolong saya. Ya, Tuhan tolong saya sehingga saya boleh pulang pada hari ke-20. Puji Tuhan. Ya mungkin sederhana ya, hanya bantu caskan HP, ngambilkan minum, tapi itulah anak Tuhan, harus menjadi berkat dimanapun kita berada. Puji Tuhan, terima kasih Pak Urip, Ibu Sianwa buat kesaksiannya, memberkati kita sekali. Dan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati, pikiran kita untuk kita bisa menerima firman Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bapak Gembala. Saudaraku dalam Tuhan, sampai hari ini kita masih mendengar, kita masih melihat bagaimana pekerjaan Tuhan, karya Tuhan di antara kita. Yang sakit disembuhkan, mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan hadir di dalam kehidupan mereka. Makanan, pekerjaan, bahkan waktu rumah kontrak mereka habis pun Tuhan memperdulikan. Sehingga sebenarnya apa yang menjadi masalah kita? Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang berkarya sampai hari ini. Dan inilah menjadi bukti bagi kita bahwa pada akhirnya sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa membesarkan Tuhan karena karyanya di dalam kehidupan kita. Ini bukan kata orang, tetapi setiap kita memiliki pengalaman bahwa Tuhan itu baik
kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Dia yang besar, dia yang selalu mau menyelamatkan. Dia yang besar bukan hanya menyelamatkan tetapi juga membenarkan kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita di dalam situasi yang seperti ini, kita masih bisa menjadi berkat. Dari kesaksian Pak Urip tadi, bagaimana orang-orang di sekitarnya dia pada waktu di tempat ICU, mereka bersyukur ada Pak Urip di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, rencana Tuhan di dalam kehidupan kita adalah yang terbaik. Dan hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan, bahwa kebesarannya, dia yang besar itu yang dialami oleh para murid. Sehingga kita tahu bahwa jalan-jalan hidup para rasul itu juga yang akan kita alami. Mari kita akan melihat di dalam Markus. Di dalam Markus pasal 1, inilah perjumpaan pertama Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Di dalam pasal 1 ayat yang 17. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Kebesaran Tuhan nampak kepada kasih-Nya, ya. Bagaimana siapa kita, orang-orang yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Murid-murid bukan orang yang hebat, mereka bukan orang-orang yang besar, tetapi pilihan Tuhan dan panggilan Tuhan kepada mereka, mereka rasakan bahwa itu adalah panggilan kasih. Untuk pertama kali kehidupan nelayan diperhatikan oleh seorang yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus. Itu sebabnya ada ucapan syukur di dalam kehidupan mereka. Mereka tinggalkan semuanya karena mereka bisa menikmati. Mereka bisa melihat bagaimana kasih yang begitu besar yang dianugerahkan kepada mereka. Bapak Ibu, karena begitu besar kasih Allah, maka dikaruniakan anaknya yang tunggal. Apapun kita, bagaimanapun kita, siapapun kita, Allah mengasihi kita, memanggil kita. Dan kasih Tuhan adalah kasih yang besar, kasih agape, kasih yang mulia, dan kasih yang kekal. Amin. Yang kedua, kebesaran Tuhan dinyatakan melalui firman-Nya. Di dalam ayat yang ke-22, mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebesaran Tuhan bisa kita nikmati, bisa kita rasakan melalui firman-Nya. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Jadi pada waktu kita membaca, merenungkan firman, maka sebenarnya kita sedang belajar mendekatkan hidup kita kepada Tuhan. Kita melihat kebesarannya. Waktu segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan, maka kita melihat melalui firman Tuhan segala sesuatu tercipta. Hari ini Tuhan menyatakan dirinya, kebesarannya melalui firman yang kita baca dan yang kita dengar. Mari hidup kita berjalan di dalam kebenaran firman, sebab disitulah iman percaya, pengenalan kita akan Tuhan akan semakin luar biasa. Yang ketiga, Bapak Ibu, di situ dikatakan di dalam ayat yang ke-27, maka semua orang takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Yang ketiga, kebesaran Tuhan nampak di dalam kuasanya. Bapak Ibu, kuasa yang sama itulah diberikan kepada kita. Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa
kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Inilah kuasa Tuhan yang diberikan kepada kita. Dan apapun yang kita lakukan dengan kuasa Tuhan, segala sesuatu berhasil. Apapun yang kita perintahkan dengan kuasa Tuhan, maka itu akan terlaksana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu murid-murid di dalam perjalanan mengikut Tuhan, mereka pertama bertemu dengan kasih-Nya yang luar biasa. Mereka menggebu-gebu, mereka hidup di dalam kasih yang mula-mula. Kemanapun Yesus pergi, kemanapun mereka diajak untuk melayani oleh Tuhan, maka semuanya mereka lihat dan mereka saksikan. Lalu mereka mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar banyak orang, dan mereka kagum sebab pengajarannya penuh dengan kuasa. Dan yang ketiga, pada waktu mereka dalam pelayanan, mereka mendapati orang sakit disembuhkan. Mereka lapar diberi makan, orang buta melihat, bahkan orang mati dibangkitkan. Kuasa Tuhan yang luar biasa membuat mereka berapi-api, bersemangat di dalam Roh Kudus. Bapak Ibu, tetapi bukan sampai di situ. Ada satu perjumpaan lagi yang harus mereka hadapi, temukan, dan lalui, yaitu di dalam pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkali dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Yang keempat, mereka akan berhadapan dengan salib Kristus. Bapak Ibu, salib bagi dunia ini kebodohan. Waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mengikut Tuhan Yesus, orang katakan kita bodoh. Kita percaya kepada Tuhan yang mati, Tuhan yang beranak cucu dan sebagainya. Itu semua pelecehan yang diberikan kepada kita. Tetapi kita tahu, hanya melalui salib kita diselamatkan. Amen. Itu sebabnya mungkin bagi orang itu kebodohan, tetapi hari ini bagi kita itu sukacita. Dan itu kekuatan, dan itu kemuliaan. Amin. Bapak Ibu, coba perhatikan. Di dalam pasal yang pertama, 3 hal ini mereka, para murid, nikmati. Kasih-Nya, firman-Nya, dan kuasanya. Tetapi baru di pasal ke-8, Tuhan Yesus menunjukkan salib. Dan apa yang terjadi hari itu? Banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus. Karena siapakah yang dapat mengikut Tuhan waktu mereka harus diperhadapkan kepada salib? Bapak Ibu, hal ini sama dengan para bangsa Israel pada waktu mereka keluar dari Mesir. Di dalam Keluaran 13 ayat 17 dikatakan begini. Setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, keluar dari Mesir, bangsa Israel, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin. Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau, dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Perjalanan hidup kita mengikut Allah yang besar, Tuhan yang besar di dalam kehidupan kita, diawali dengan hal-hal yang baik setelah kita mendapatkan keselamatan. Tetapi yang berikutnya, Tuhan bukan hanya memberikan keselamatan kepada kita, tapi Tuhan menuntut kehidupan yang benar. Nah, disitulah kita bisa melihat bagaimana kasih-Nya, firman-Nya, kuasanya diberikan kepada kita di awal untuk menunjuk kepada kita bahwa kita perlu semuanya itu, untuk menunjuk kepada kita bahwa kita masih kanak-kanak di dalam mengikut Tuhan. Tetapi pada akhirnya ujung perjalanan kita adalah salib. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah meninggalkan salib. Karena salib itu identitas kita.
Waktu kita menjalani jalan salib kita, maka disitulah Tuhan katakan di dalam 1 Petrus dikatakan bahwa kita berhenti berbuat dosa. Waktu kedagingan kita, hawa nafsu kita, pikiran perasaan kita, hidup kita dipaku di atas kayu salib. Maka firman Tuhan katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalamku. Mari kita hidup di dalam kebenaran firman, maka kita akan hidup di dalam kebesaran Tuhan. Kita selamat, kita dibenarkan, dan pada akhirnya akan membawa kita kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, darah Kristus menyucikan kita dari dosa. Amin. Bilur Kristus menyembuhkan kita dari sakit penyakit. Amin. Tubuh dan darah Kristus menjadi berkat bagi kita. Pemeliharaan di bumi sampai di surga. Amin. Itulah kebesaran Tuhan kita yang dinyatakan melalui salib. Di salib ada keselamatan. Amin. Di salib ada kehidupan. Amin. Di salib ada kebesaran Tuhan. Amin. Dan di salib ada pemeliharaan Tuhan. Amin. Hari ini, apa yang menjadi beban hidup di dalam hidupmu? Lord. Apapun, mari kita datang kepada Tuhan. Karena disaliblah Tuhan menyediakan segala sesuatu kepada kita. Kita akan mendengar apa yang menjadi permohonan dari satelit Bethlehem. Silahkan Pak Urit. Ya. Untuk doa untuk khususnya Pak Lukas yang saat ini masih mengalami gangguan saraf sehingga dia masih berbaring di tempat tidur. Juga Pak Sugiarto yang mengalami stroke, ya Pak. Juga anak Jesselyn yang mengalami sakit hernia, itu yang jemaat-jemaat yang saat ini mengalami sakit. Juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat yang kiranya Tuhan beri kekuatan untuk segala kebutuhan. Untuk bantuan doa untuk Ibu Nona Pak, supaya ya Tuhan tolong keluarga Bu Nona, juga keluarga Bu Herawati, kiranya Tuhan memberi kekuatan untuk Bu Herawati. Ya. Baik, kita juga sudah menerima hotline dari Bapak Ibu dan kita akan berdoa. Dan juga Bapak Ibu yang mengikuti House Family Gembala hari ini, kita juga akan berdoa bagi Bapak Ibu semua. Mari sebelum sekali lagi kita naikkan doa-doa kita
kita naikkan pujian ini, bahwa salib Kristus, pengorbanan Kristus yang mahal, karena darahnya menebus, menyelamatkan kita, dan tubuh dan darah Kristus memelihara kita dari dunia ini sampai kepada kekekalan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus Haleluya, kami mengucap syukur Bapa. Hari ini sekalipun Engkau masih berada di dalam kubur, ternyata Tuhan masih menyatakan kebesarannya melalui membawa keselamatan kepada mereka-mereka yang pada zaman-zaman Nuh belum percaya. Tuhan, Engkau masih membawa orang-orang di dalam kebenaran. Sungguh inilah yang menjadi sukacita kami. Karena kasih yang besar, karena firman Allah yang luar biasa, dan kuasa yang diberikan kepada kita, bahwa itu semua membawa kami di dalam kehidupan yang benar. Dan pada akhirnya Tuhan menuntut dalam hidup kami, untuk kami hidup di dalam salib Kristus. Disitulah kami dibentuk dan dijadikan, bahwa kami bukan hanya di dalam hidup ini kami menikmati segala karunia Tuhan untuk diri kami sendiri, tetapi melalui salib Kristus kita mati bagi diri kita, dan kita mati juga bagi orang lain, sehingga benar-benar hidup ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, kami menyerahkan hidup kami, biar di dalam segala kekurangan, keterbatasan, kami percaya di dalam banyak kelemahan, kasih Tuhan yang besar masih memilih kami. Dan ini menjadikan sukacita kami hari ini, sekalipun di masa-masa Paskah. Tapi kami percaya Tuhan, Engkau bangkit, dan kami boleh bersukacita. Sekalipun hari ini kami harus melihat, menikmati Sabtu Suci. Sebab kami percaya di dalam Sabtu Suci segala kuasa Tuhan pun masih bekerja. Kami berdoa Tuhan untuk anak Ica, sakit pada bagian tangan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu, biar tangan ini bisa bergerak dengan sempurna seperti semula. Kami berdoa untuk Ibu Nanik Tuhan dengan lambungnya. Tuhan tolong agar lambung ini bekerja seperti yang sedia kala, sehingga tidak ada gangguan secara fisik di dalam kehidupannya. Kami berdoa untuk Pak Herwanto yang Tuhan sudah tolong, dan hari-hari ini kembali di dalam pelayanan khusus, perawatan khusus, kiranya Tuhan tolong,
Kalau Tuhan sudah menolong sampai hari ini, Tuhan akan lanjutkan dan pulihkan dengan sempurna. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Esther dengan ginjalnya. Tuhan tolong untuk Ibu Nuning dengan autoimun yang dia hadapi. Bapak, banyak hal yang sakit penyakit, tapi kami percaya bilur Kristus menyembuhkan, dan itu masih bekerja sampai hari ini. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Mila dengan pergumulan yang berat, untuk Bapak Tony di dalam pemulihannya. Kiranya Tuhan tolong juga kepada Bapak Sola Gracia. Kami percaya Tuhan, segala kelemahan tubuh pun Tuhan akan sembuhkan. Sehingga apa yang Tuhan lakukan akan Tuhan teruskan, dan tidak berhenti waktu mereka harus terbatas dengan segala kegiatan, tapi mereka akan kembali seperti semula. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Wiono dengan sakit asam lambung, dan juga Bapak Willy yang ada di rumah sakit. Biar Tuhan tolong agar kesembuhan Tuhan segera Tuhan nyatakan, dan mereka melihat kuasa yang begitu besar berlaku atas hidup mereka. Dan hari ini untuk saudara-saudara kami di wilayah timur, di satelit Bethlehem, Tuhan, kami berdoa untuk Pak Lukas dengan gangguan saraf. Tuhan, belas kasihan Tuhan atas dia. Sudah 1 tahun lebih Tuhan dia ada di pembaringan. Juga kepada Bapak Sugiarto yang mengalami stroke. Oh, kiranya Tuhan tolong mereka, sehingga mereka boleh pulih kembali. Mereka boleh melakukan kegiatannya dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk anak Jesselyn dengan hernia. Oh Tuhan, sungguh ini hal yang tidak mungkin. Bagaimana anak si kecil dia sudah mengalami hernia. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun sakit penyakit, Tuhan akan menyembuhkan. Juga Ibu Nona Tuhan dengan pekerjaannya, beban-beban pekerjaan di dalam hidupnya. Tuhan, kiranya Tuhan tolong anak-anak supaya mereka bisa juga mendapatkan pekerjaan yang baik dan mendukung orang tua mereka. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Herawati dengan Pak Bagio yang mengalami banyak sakit penyakit. Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, dan kesehatan agar dia bisa merawat dan mendukung keluarga ini dengan baik. Terima kasih Bapak. Kami berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang hari ini bersama-sama di dalam House Family Gembala. Kami tidak tahu apa yang mereka hadapi hari-hari ini. Bapak Ibu boleh taruh tangan kalau itu ada beban di dadamu, dan kalau ada yang sakit, letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Dan mari kita akan berdoa. Bapa, Engkau melihat apa yang mereka tumpang tangan hari ini. Dimanapun tumpang tangan itu, kami menyatukan hati, kami bersatu, kami menumpangkan tangan ke atas semuanya itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan bekerja. Salib Kristus akan menyelesaikan segala sesuatu. Apapun yang menjadi beban, masalah di dalam kehidupan kami, Tuhan selesaikan. Sebab tidak ada yang mustahil. Melalui salib semuanya dapat diselesaikan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri, sekali lagi angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Percayalah, kebangkitan Tuhan adalah kebangkitan kita. Waktu kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita yang seharusnya binasa dan mati, kita bangkit, kita hidup, dan kita berkemenangan. Bukan hanya di dunia ini saja, tetapi sampai di surga. Tuhan memberkati sidang jemaat, Tuhan melindungi sidang jemaat. Dengan wajahnya dia menyinari kita dan memberikan kasih karunia. Dan dengan wajahnya dia menghadapkan kepada kita damai sejahtera hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Yang diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala. Terima kasih juga Pak Urip, Bu Sianwa. Terima kasih buat kehadirannya dalam HF Gembala hari ini. Salam dari kami buat jemaat di mana Bapak Ibu melayani ya. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong setiap hidup kita. Puji Tuhan, kita sudah sampai di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih bagi Bapak Ibu yang sudah bersama dengan kami sampai saat ini. Semoga Tuhan juga memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Kami juga tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin memohon bantuan doa. Mari, sampaikan kepada kami. Jangan berdoa sendiri. Ada kami yang selalu mensupport Bapak Ibu di dalam doa.
Atau mungkin Bapak Ibu yang ingin memberikan kesaksian tentang doa-doa yang sudah dijawab oleh Tuhan. Mari, sampaikan itu kepada kami. Dan biar itu boleh menjadi sukacita bagi kami ketika kami berdoa. Baik, akhir kata kami seluruh pelayan Tuhan yang melayani hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di Host Family bersama gembala berikutnya. Sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup.